Oke, video kali ini saya akan bahas ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha Aerox 155 tahun 2020. Ini motor punyanya Bikers Malang juga, namanya Luis. Nanti di follow ya Instagramnya. Dan ini tipe yang paling bawah, tipe basic. Ini basicnya warna hitam, tapi sama yang punya dikasih stiker blok seperti ini, warna hitam dengan kombinasi warna hijau ya. Hijau-hijaunya seperti GTA kalau kalian tahu. Dan bentuknya seperti ini ya, kalau kalian lihat dari samping itu sangat sporty daripada Matic-Matic yang lain. Oke, langsung aja ya, saya akan naik untuk merasakan bagaimana sih ergonomi kaki, tangan dan sebagainya. Nah, seperti ini ya posisinya. Yang pertama saya akan bahas yaitu posisi kaki. By the way, tinggi saya 167 cm dengan berat sekitar 55 kg. Ketika naik di motor ini ya, posisi paling maju ini sangat napak, hampir menekuk. Tapi kalau semakin mundur itu karena joknya semakin lebar ya, jadi semakin ngangkang, membuat kaki kita menjadi jinjit seperti ini. Tapi masih sangat oke sih untuk tinggi saya yang 167 cm. Dan kalau mentok ke belakang seperti ini, nah ini juga masih bisa sih menjangkau tanah meskipun jinjit ya. Kemudian untuk joknya, ini joknya ini empuk seperti di Yamaha NMAX. Mungkin lebih empuk Yamaha NMAX ya, karena ini sepertinya busanya itu lebih tipis. Dan di sini ada dua tipe kontur kulitnya, yang untuk penumpang itu halus, kemudian yang untuk rider itu kasar, jadi nggak gampang licin. Dan ada jahit-jahitannya yang pasti. Kemudian untuk posisi tangan, nah seperti ini ya, ini sangat pas, jaraknya nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh, dan juga nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi. Jadi sangat gimana ya, rasanya itu seperti bawa motor naked sih. Lalu untuk posisi kaki ketika naik seperti ini ya. Nah, untuk saya itu sangat nyaman karena posisi kaki itu nggak lurus seperti ini ya, tapi sedikit lebih turun, jadi lebih nyaman. Untuk paha itu nggak mudah pegal. Dan untuk pijakan kakinya ini sangat luas. Cuman bedanya dengan Yamaha NMAX ini hanya ada satu posisi. Kalau Yamaha NMAX kan ada yang selonjor gini, kalau ini nggak ada. Karena ya temanya kan ini Sportmatic ya. Lalu kembali ke stang tadi, ini stangnya juga pas, nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit, jadi lebih apa ya, lebih percaya diri lah. Lalu untuk tempat penyimpanan di sini cuma ada di bagian kiri, bagian laci. Oh, membukanya nggak pakai kunci, ternyata tinggal tekan seperti ini aja. Nah, seperti ini. Dan ini ada power outlet untuk mengecas handphone. Nah, saya turun. Nah, itu ini butuh lighter ya. Ini kebetulan sama yang punya sudah dikasih lighter, jadi sudah siap untuk mengecas pakai USB. Dan untuk tempatnya ini sih saya kurang suka ya, karena posisinya itu dia tidur, tidak tegap menurun gitu ya. Jadi kalau membawa barang-barang sih rawan jatuh kalau kita nggak hati-hati menaruhnya. Jadi seperti itu. Oke, balik lagi. Nah, untuk sebelah kanan ini hanya ada tempat kunci, masih belum keyless ya, masih kunci biasa. Dan ini ada beberapa tombol untuk membuka tangki dan juga membuka jok. Coba kita buka ya untuk tombol tangki bensinnya. Nah, ini yang saya suka, kenapa? Karena dia langsung membuka seperti ini, jadi nggak perlu menarik-narik ya. Jadi seperti ini, tuh sangat praktis. Dan di sini ada tangki bensinnya. Nah, modelnya seperti ini. Untuk kapasitasnya itu ini ya. Untuk tombol-tombol di stang, kita lihat di sebelah kanan hanya ada tombol starter. Sayang sih nggak ada tombol lainnya seperti apa ya, fitur smart stop system. Mungkin di tipe tertingginya mungkin ada ya. Yang ini kan tipe terendah. Jadi ini nggak ada. Di sini juga ada slot kosong.
cuman ada tombol starter aja. Kemudian di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Dan ini ada lambang hazard. Nah, untuk pengoperasiannya ini menurut saya lebih ribet daripada yang biasanya ada di sini itu. Karena untuk menyalakan hazard itu kita harus geser ke kanan, kemudian langsung geser ke kiri, baru dua-duanya nyala. Kemudian untuk bentuk speedometernya seperti ini. Maaf ya, ini sama yang punya dilapisi smoke, jadi kelihatan lebih gelap. Nanti saya akan tampilkan gambarnya deh, seperti ini gambarnya. Oke, kita lihat apa aja yang ditampilkan. Nah, di sini di bagian tengah sini ada penunjuk takometer atau putaran mesin. Kemudian di tengah sini ada penunjuk kecepatan. Di sebelah kiri sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Di sini ada jam. Kemudian di sini ada sen kanan, di sini sen kiri. Di sini ada trip meter atau odometernya, mestinya ada di sini ya. Kemudian di sini ada indikator lampu jauh, cek engine, dan juga suhu. Nah, di sini ada tombol untuk mengganti info. Kita lihat. Oh ya, di sini ada konsumsi bensin rata-rata liter per 100 km. Kemudian ini rata-ratanya 2,9 liter per 100 km. Jadi misalnya kalau kilometer per liter segini ya. Kemudian ada voltase baterai 12,5 volt. Kemudian odometernya ini 16.700 sekian. Dan kembali ke trip. Ya, infonya cukup lengkap sih untuk kelas Matic. Hampir sama dengan Yamaha NMAX 155. Nah, tadi saya belum coba cabut kuncinya ya, kuncinya seperti apa. Nah, kuncinya seperti ini. Ini juga sangat mirip dengan Yamaha NMAX 155 yang belum keyless. Dan pengoperasiannya juga cukup simpel untuk mengunci stang. Jadi kita tinggal seperti ini, arahkan ke sini, kemudian dicabut. Untuk menutup lubang kuncinya kita tinggal tekan seperti ini. Nah, namun untuk membukanya tetap kita harus memakai kunci magnet. Jadi seperti ini. Nah, jadi ruangnya itu cukup sempit ya, membuat kita sedikit kesusahan ketika membuka tutup lubang kuncinya. Oke, sekarang saya akan coba buka untuk joknya ya, melihat bagasinya sebesar apa. Jadi kita putar ke posisi open, lalu kita tekan. Oke, saya akan turun untuk melihat. Nah, seperti ini bagasinya. Ini ya cukup luas sih, tapi nggak sedalam Yamaha NMAX 155. Tapi ya untuk harian, untuk taruh mantel, untuk taruh sepatu, yang intinya itu untuk motor sendiri lah. Kalau misalnya kita lagi hujan-hujanan bisa nyimpen sepatu di sini. Sama kalau jaga-jaga kalau ada hujan kita bisa naruh mantel di sini, dan juga masih ada space atau sisa yang masih cukup banyak. Lalu untuk suspensi ya. Yang depan ini cukup empuk, yang belakang sih ini menurut saya sedikit lebih keras daripada Yamaha NMAX 155. Kalau yang di Yamaha NMAX kan kita bisa setel, kalau ini nggak bisa, ini fix, dan karakternya sih lebih keras. Ya itu masih wajar lah, karena kan ini Sportmatic ya, dipakai untuk dipakai kencang yang kejar kestabilan. Jadi it's okay sih. Oke, sekarang saya akan coba duduk di belakang, dan saya akan mengajak teman saya atau enggak ya yang punya motor ini. Dia akan duduk di depan, dan kebetulan posturnya beda. Nanti kita akan coba bandingkan, dan juga saya akan coba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Oke, sekarang saya akan membandingkan dengan yang punya motor ini. Namanya Luis. Nanti di follow ya Instagramnya. Luis Antoni 25. Nah ini kita lihat ya, untuk postur tingginya berapa mas? 170 lebih mas Bayan. Nah untuk postur tinggi 170 cm ke atas seperti ini. Untuk posisi kakinya gimana? Napak apa enggak ke tanah? Ke tanah napak. Nah untuk posisi kakinya seperti ini ya. Bahkan kita lihat kakinya ini lebih menekuk. Kalau mundur lebih ke belakang gimana? Nah posisi mundur pun juga masih napak dengan baik.
Lalu untuk posisi tangan menjangkau stang seperti ini. Nah ini juga kelihatannya nyaman sih, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh, iya nggak? Ya. Nah, dan juga posisi stangnya juga pas, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Nah untuk posisi kaki ketika naik ke full step gimana? Nah seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kalau kalian bisa lihat lebih detail ya, bagian lutut ini sangat mepet dengan bodi depan. Tapi aman nggak kira-kira kalau dipakai riding? Aman mas. Cuma kalau misal ada berjalan emang kadang-kadang natap bisa. Oke, saya akan coba langsung duduk di belakang ya sebagai penumpang. Bagaimana sih ergonomi ketika naik di Yamaha Aerox 155 ini? Siap. Nah, seperti ini ya posisi duduk ketika di Yamaha Aerox 155 sebagai penumpang. Yang pertama yang saya rasakan itu joknya sangat empuk, tapi karena busanya nggak terlalu tebal ya, jadi serasa mentok sih. Cuman busanya ini sangat empuk, dan karena konturnya ini halus daripada yang depan, itu lebih cepat panas sih rasanya. Dan di sini ada behel. By the way, behelnya ini dari plastik apa ada besinya, Mas? Dalamnya ada besinya di rangka. Oh, di rangkanya ini ada besinya. Jadi masih cukup aman lah kalau kita pakai untuk memindahkan motor. Lalu untuk full step. Nah, ini full stepnya model jagung. Tapi yang saya suka di sini itu bentuknya itu melebar. Ya meskipun dia kecil tapi melebar. Jadi untuk berpindah kaki ke geser kanan kiri itu masih lebih leluasa lah. Nah untuk kakinya seperti ini, kira-kira nggak keganggu nggak mas celananya? Celananya masih keganggu mas. Oh gitu, berarti sama kayak WR, naik WR itu kan pernah saya juga Ya. Jadi celana itu ya mudah kotor. Jaga-jaga aja lah kalian buat rider ya, apalagi kalau sepatu boncengan kalian itu basah atau kotor. Lalu untuk jarak penumpang ke rider ini juga sangat pas, nggak terlalu jauh. Cuman karena ini meskipun jauhnya tandem, tapi karena selisih tingginya itu cukup terasa ya, jadi sangat terlihat sih ini dari selisih tingginya rider dengan penumpang. Di sini joknya juga yang saya jelaskan tadi itu empuk, tapi ukurannya nggak sebesar di NMAX ya, jadi lebih proporsinya itu lebih kecil. Ya memang sih, karena kan semakin ke belakangan ini semakin lancip, tipikal motorsport, jadi ya harap wajar lah, tapi masih cukup oke kok. Nah ini di belakang masih ada sisa sedikit untuk bodinya, bodi atasnya lampu belakang. Jadi nggak seperti di Yamaha Saber, seperti motor saya ya yang langsung habis bodinya. Kalau ini masih oke, jadi kalau kita khawatir ridernya ugal-ugalan masih ada rasa tenang lah. Nah untuk suspensi belakang kita lihat. Nah ini juga kalau kita bandingkan dengan Yamaha NMAX, ya pasti lebih nyaman NMAX. Selain dia bisa di setel tingkat kekerasan dengan keempukannya, kalau ini dia lebih keras. Mungkin dari Yamaha dibuat lebih keras itu supaya sesuai dengan temanya ya, dengan basic motormatic. Jadi biasanya untuk motorsport itu kan dia cari kestabilan, makanya suspensi belakangnya itu dibuat lebih keras, jadi bisa lebih stabil. Oke, mungkin itu aja sih video review ergonomi saya mengenai Yamaha Aerox 155 tahun 2020 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya, dan nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038, dan juga yang punya motor ini Luis Anthony 25. Nah, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.